Pemirsa, Anda masih dalam spesial dialog tentang Bukopin merayakan tahun emas. Pak Rifan. Iya Pak, siap. Lanjutkan lagi sedikit uniqueness dari Bukopin ya. Bagaimanapun juga di Indonesia kita lihat semua orang bicara go retail, semua bank Pak. Kita tahu BRI sudah ada di sana, bank-bank lain juga masuk ke sana, dan Bukopin memang basisnya sejarah awalnya bergerak dari koperasi dan usaha ultra mikro. Nah ini apa uniqueness dari Bukopin sesungguhnya Pak? Iya, jadi sejak perjalanan sejarahnya, sejak kita mulai kan kita membangun bisnis dari koperasi. Ketika dari koperasi, karena kita dulu dibangun juga pemiliknya salah satu dulu adalah Kopelindo Koperasi Pegawai Bulog seluruh Indonesia. Maka kemudian koperasi ini disebarkan kepada bisnis-bisnis yang terkait dengan pangan. Bergeser dari pangan muncul ke UMKM. Bergeser dari UMKM, dari pelaku perdagangan, masuk ke distributor, terus-menerus sampai naik. Akhirnya kita terlibat di dalam tata kelola pangan khususnya dengan distributor Bulog. Akhirnya pada waktu itu bisnis kita besar sekali karena kontribusi Bulog yang luar biasa. Tapi kalau melihat segmennya, artinya dari sejak lahir kita koperasi dan UMKM memang darahnya sudah mengalir seperti itu. Ya, jadi sudah dilahirkan seperti itu. Dan sebaran cabangnya, sebaran kreditnya, yang jumlah 100, yang jumlah 300, 500, bahkan kita tidak main di korporasi. Ya belum ya korporasi, kita bermain ke sana. Korporasinya pun bergerak dari pembiayaan-pembiayaan adalah Bulog yang atau terkait dengan Bulog, berlatih dari situlah. Baru kita main ke karya dan sebagainya. Nggak jauh dari yang ada sekarang. Nah, inilah porsinya yang kita lihat, walaupun secara korporasi kita nggak besar, tetapi memang fokus di retail sudah lama sejak Bank Bukopin berdiri. Tahun 2002-2004, ya kan, 2005 baru bergeser segmen lagi consumer, retail lagi melengkapi, ya baik dari segi pendanaan maupun kredit konsumer. Semakin lengkaplah Pak, sehingga kalau 57% UMKM dan 26% itu adalah consumer, maka lengkap sekali portfolionya, memang lebih banyak ke portfolio retail. Iya, Pak Rifan. Ini tahun emas. Bukopin sempat diguncang oleh isu mismatch ya. Kemudian barangkali ada penarikan dana. Nah sekarang ini bagaimana kondisi Bukopin setelah ada Kukmin masuk dan masuk dengan dana besar dan dia akan menjadi pemegang saham pengendali? Ya memang dalam beroperasional melayani masyarakat kita tidak bisa dilepaskan dari isu-isu seperti ini. Ya. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini masyarakat itu sensitif. Masyarakat sangat sensitif terhadap kesehatan, keuangan gitu ya. Dan termasuk informasi yang sensitif bagi seluruh masyarakat. Ya. Nah, di dalam pandemi COVID-19 ini kita tahu bahwa penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan, hampir 48% kantor cabang kita tutup. Sehingga alokasinya ke 52% cabang yang beroperasional. 52% cabang itu pun harus melakukan protokol kesehatan yang baik dalam melayani. Nah ini kemudian bisa menjadi adalah dasar dari kelihatan antrian, ketidakteraturan dalam pelayanan, dan kami minta maaf, memang kami banyak belajar dari bagaimana kita melayani dengan baik. Nah, pelaksanaan ini pun kita rasakan kemudian muncul ketidakpuasan, kemudian muncul informasi negatif, ya. Ya alhamdulillah negatif itu hoax juga sudah diklarifikasi karena pemerintah sangat concern, regulator sangat concern maupun termasuk pemegang saham. Nah, pada konteks seperti ini, kemudian muncullah berbagai informasi negatif yang berpengaruh juga, ya akhirnya ada tarikan yang, karena informasi yang tadi agak negatif.
Dan di semua industri perbankan tidak bisa dipungkiri kalau semua tarikannya begitu dahsyat gitu kan. Kita juga kaget, akhirnya kita tetap melayani dengan tata cara yang kita lakukan, protokol kesehatan tetap gitu ya. Tetap kita bisa melayani nasabah tarikan walaupun harus kita atur. Tapi alhamdulillah itu sudah lewat. Karena kenapa? Karena masa-masa itu ternyata masa-masa di mana sensitif, yang cycle-nya setiap bulan kita biasa melayani seperti itu, Pak Primus. Contoh, pada waktu saat gajian, payroll, waktu pembayaran PNS, pembayaran pensiun, juga termasuk asabri di dalamnya. Jadi ini memang karakteristiknya mereka datang ke cabang mengambil cash, gitu ya. Dan bahkan kita melakukan improve pada waktu itu, melihat kita tetap bagaimana mengatasi layanan ini, kemudian kita improve, kita kembangkan chatbotnya, kemudian dalam chatbot kita nasabah bisa melakukan antrian dengan menggunakan aplikasi. Dan ketika bisa dilakukan seperti itu, sehingga akan tahu jam berapa dia harus datang, jam berapa dilayani, sehingga protokol kesehatan bisa kita lakukan dengan baik, mereka pun nggak nunggu, nggak ngantri. Dan persepsi ini kemudian hilang, karena kenapa? Yang nggak terregister nggak akan bisa datang ke cabang. Yang nggak terregister di cabang itu juga nggak bisa datang ke cabang itu juga. Gitu. Jadi inilah satu pengembangan ya. Di kala kondisi seperti ini, alhamdulillah kita dapat ide-ide untuk improve seperti ini bisa melayani dengan baik. Nah, kembali dengan Kukmin, bahwa kemudian isu ini juga dikembangkan dengan tidak adanya pemegang saham pengendali. Ya, kita tahu bahwa tahun 2018 saat kita CAR kita hanya 10,5, kemudian tentunya ini adalah karena di bawah kita harus di threshold, kita harus meningkatkan CAR. Yeah. Pada saat meningkatkan CAR, kita buat trade issue dalam PUT 4, muncullah KB Kukmin Bank sebagai pemegang saham baru, sehingga posisinya adalah kedua setelah Bosowa Corporindo 23% dan Kukmin 22%. Nah, PSU ini kemudian diangkat isunya kan menjadi isu terakhir, karena kenapa? Karena bank yang sehat harusnya ada PSP, pemegang saham pengendali. Nah, inilah kemudian pada waktu muncul isu ini dan bersama dengan RUPS dan saat saya mendapatkan amanah untuk menjabat sebagai direktur utama, langkah yang paling penting adalah bagaimana melakukan pelaksanaan PUT 5 ini untuk memastikan siapa pemegang saham pengendali. Nah, ini kan juga di tengah-tengah isu yang kemarin terjadi. Dan pada saat PUT 5 mendapatkan persetujuan atau mendapatkan efektif tanggal 29 Juni yang lalu, kemudian Kukmin menyatakan sebagai standby buyer, artinya kalau standby buyer itu setelah kita exercise, masuk di minimum adalah 26%. Batas controlling adalah 25% untuk pemegang saham pengendali di perbankan. Nah, ini semakin jelas, semakin pasti, dan kita juga konfirmasi ke OJK. Dan alhamdulillah ini menenangkan masyarakat, membuat masyarakat semakin yakin, oh ini bank ini dengan KB Kukmin raksasa yang mempunyai aset lebih dari 4.500 triliun ya. Bahkan Pak Primus, kalau saya senang kalau ngobrol, kalau semua bank di Indonesia di jumlah itu masih di bawah 4.500. Ini adalah raksasa besar ya, yang mereka punya keseriusan untuk berkomitmen menjadi PSP, ini sangat bagus buat perbankan di Indonesia. Iya. Nah, bagaimanapun juga bank adalah lembaga kepercayaan. Nah, sekarang ini kondisi likuiditas dari Bukopin aman, Pak? Aman, Pak. Jadi praktis informasi yang negatif sudah nggak ada lagi. Namun demikian kita harus tetap memberikan pemahaman kepada nasabah ya, supaya mereka semakin percaya, semakin yakin. Dan di tahun emas ini adalah tahun pijakan yang luar biasa, keyakinan itu harus muncul, dan kami pun juga mencoba tidak hanya secara produk, ya, melakukan improvement pelayanan-pelayanan yang baik, agar hal-hal yang kemarin yang kemudian tidak membuat nasabah nyaman kita bisa perbaiki, tingkat kepercayaan nasabah juga semakin baik, sehingga kita akan semakin aman melewati masa-masa pandemi COVID ini. CAR di atas 12%, Pak. Sekarang ini CAR kita 12,5, Pak. Dengan masuknya PUT 5 ini praktis kita bisa mencapai 14%. Sangat cukup. Ya. Bahkan pada waktu penetapan PUT 5 ini, karena sebagai standby buyer, pihak KB Kukmin yang saat ini masih ada di Indonesia,
Mereka ingin lebih dari 26 atau 37 yang tertinggi nanti, yaitu di atas 51%. Ini kan sebenarnya sinyal yang bagus. Karena saat mereka sekarang melakukan pengembangan bisnis di 24 negara di dunia, di Asia, di Kamboja, Myanmar, India, dia nggak mau kalau nggak punya 51%, Pak. Ya, padahal ya kita tahu kalau di Undang-Undang PT memang harus 51% adalah majority shareholder. Tapi untuk perbankan kan controlling cukup dengan 25%. Pemirsa, ini bertambah seriusnya dan ini harusnya bertambah nyamannya nasabah bahwa KB Kukmin Bank serius terhadap Bank Bukopin. Pemirsa, kita nanti akan melihat lebih jauh bagaimana komposisi pemegang saham di Bukopin, karena di situ ada saham negara juga. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.